Kalau sebuah kebaikan itu penting dalam hidupmu, mau sesulit apapun, kita akan menemukan jalan. Tapi kalau sesuatu kita rasa tidak penting dalam hidup, biar segampang apapun lebih banyak menemukan Allah. Jemaat, yang di sini lebih banyak temukan jalan atau alasan? Jalan? Alasan atau jalan? Alasan atau jalan? Hari-hari ini nih kalau kita ajak, mari ikut ibadah. Oh, tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Omong sibuk itu seperti dia punya derajat naik. Dari dia ekspresif sekali. Sibuk. Orang tidak paham kasih karunia itu mau bikin baik bagaimana. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkan penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat semua, shalom. Tema kita dalam kegiatan ini adalah berakar kuat, berbuah lebat. Sama-sama, 1, 2, 3. Khusus untuk malam hari ini kita mau belajar bersama berakar itu seperti apa, berbuah itu seperti apa. Supaya kita pulang dari sini berakar dan berbuah bukan sekadar sebuah cerita, tapi kita mau melakukannya. Saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian ini. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu lemah, seperti sudah mau meninggal itu. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Karena kita akan belajar tentang berakar seperti apa, berbuah yang lebat itu seperti apa. Anak kelas 4 SD saja tahu kalau dari sebuah pohon, bagian pohon yang mencari makanan disebut dari akar dia kirim ke daun, melalui sampai di daun ada proses apa? Nanti baru dikirim ke ranting dan kemudian buah itu ada dengan sendirinya. Amin. Lalu bagaimana menjelaskan tentang akar yang kuat? Tidak ada cara lain, tidak ada kata lain. Akar itu berkaitan dengan dua hal. Berapa hal? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Dua. Pakai bahasa Toraja baru? Pakai bahasa Inggris? Kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu dia iris ke depan, tapi iris juga ke sini, ke kita. Artinya, jangan sampai firman yang kita baca itu hanya untuk kepentingan orang lain. Siapapun yang berkhotbah itu harus dimulai dari dirinya sendiri, supaya dia berbuah. Jemaat, sudah meninggal. Jemaat, jangan sampai setelah malam hari ini, habis khotbah saya tanya,
Bagaimana khotbah? Tadi dia datang, dia bilang, Pak Pendeta khotbah tadi pas dengan dia, Bapak. Dengan kau tidak tepat? Tidak. Dengan saya firman datang, dia serong, dia lari ke sebelah. Firman itu mulai dari kita. Kalau saudara itu membaca firman, mendengarkan firman, saya dan saudara mendengarkan firman, mendengarkan itu ibarat kita menggali Kalau ada tiangnya 10 meter, lubangnya 1 meter, tiangnya kuat atau tidak? Tapi kalau tiangnya 10 meter, lubangnya 9 meter, kuat atau tidak? Iman bertumbuh di situ. Pendengaran akan firman. Dia punya soal dalam gereja adalah, saya kira kita butuh tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Di dalam gereja, terutama anak-anak muda, ketika kita melayani bersama, dorang datang menyanyi, tapi kemudian dorang tidak dengar firman. Di bagian pemberitaan firman, yang pemain musik sudah hilang semua, yang menyanyi tadi sudah hilang semua. Anak-anak yang ikut saya banyak. Kemudian datang satu anak, dia bilang ke saya, Pak Pendeta, saya ini rasa kosong. Saya bilang, ya, saya lihat engkau ini kosong, engkau tidak ada isi ini. Ya, kenapa Pendeta yakin? Iya, karena engkau banyak sekali pelayanan, tapi engkau datang siap ini sound system, engkau siap mic, engkau siap televisi, siap semua, lantas bagian pemberitaan firman engkau tidak ada. Lalu kalau engkau tidak mendengar firman, bagaimana engkau berdiri kuat? Ada yang menyanyi, bagus menyanyi, habis menyanyi dia hilang. Di Indonesia ini gereja-gereja mengalami kemajuan, salah satunya ada vokal group kaum bapa. Di Kibait ada? Mantap. Tepuk tangan dulu. Bagus. Tapi dia punya tapi ada 2. 1, ini vokal grup kaum bapak latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon mau meledak itu HP baru dia pulang. Kedua, nanti orang lapor kepada majelis jemaat, kepada pendeta yang pimpin. Kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Nanti habis menyanyi seperti tadi, bukan duduk. Dia keluar dengan jalan yang sopan sekali. Keluar. Dorang cari satu pohon. Itu pohon kemudian bisa disebut pohon kaum bapa itu. Di pohon itulah ada yang merokok dan berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa-analisa yang dalam sekali. Tapi orang taruh telinga kalau pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini, pulanglah saudara-saudara dalam hidup dengan selamat, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Orang yang dari pohon kaum bapa itu lari cepat-cepat masuk langsung terima berkat. Bagaimana mau berdiri kuat di gereja Kibait ada? Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada di sini dia. Betul ada. Dari klasis mana itu? Itu tentang firman. Yang kedua, doa sama-sama. 1, 2, 3. Doa itu relasi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Doa bukan kata-kata. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada orang yang paling cerewet. Satu gereja Kibait dia paling cerewet, tapi paling takut berdoa. Ada? Dia ada di sini. Dia pemuda atau kaum bapa itu? Dia paling cerewet tapi takut berdoa. Kalau kita bilang, Pak sebentar Pak doa, makan kau sembarang saja. Kenapa? Yang dia pusing memikirkan kata-kata. Padahal doa itu relasi. Kalau sekedar berkata-kata, kita bisa berkata-kata dengan orang yang kita tidak kenal sama sekali. Pernahkah saudara telepon, terus tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah begitu? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Sangatta. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Jemaat.
Kalau saya dengan Pak Pendeta, kami dua punya relasi, kami dua punya hubungan. Saya jalan kaki, Pak Pendeta naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa minta dia berhenti, tanpa saya minta. Betul? Pasti dia bilang, Pendeta Yandi, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal, kami punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak kenal, kami dua tidak punya relasi. Saya jalan kaki, Pak Pendeta naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek apa? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Amin. Mantap. Yes. Jemaat, doa penting atau tidak? Doa itu gampang atau susah? Kalau doa itu penting dan gampang, apakah saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik? Kenapa mulai hilang itu suara? Karena saudara pusing dengan kata-kata. Ada orang yang doa di konsistori sama dengan doa firman, sama dengan doa syafaat, sama dengan doa baca. Karena dia pikir kata-kata. Jemaat, menurut saudara saya kenal saya punya istri atau tidak? Kami dua punya relasi atau tidak? Karena kami punya relasi, kami saling kenal. Kalau saya ingin meminta sesuatu, cara memintanya ringan. Ma, bikin teh saya, gelas kecil saja, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Cukup begitu. Tidak mungkin saya minta teh di saya punya istri, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Habis itu istri tanya, papa ada sehat? Doa itu relasi. Amin. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa tidak terletak pada waktu saudara menangis. Kekuatan doa terletak pada kesungguhan saudara untuk menyerahkan beban. Banyak orang sungguh-sungguh menangis, banyak orang sungguh-sungguh berteriak, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban untuk Tuhan itu. Bagaimana dia mau kuat? Jadilah menurut kehendakmu. Ini beban, kita bilang Tuhan ini beban saya, ambil. Amin. Kasih kembali, karena hanya Tuhan. Itulah. Ini yang serius bagi kita, jemaat. Tanpa CINTA, saudara tidak akan menikmati kehidupan doa dan firman. Tidak akan. Bagaimana saudara akan berakar kuat? Mengasihi Tuhan karena kita tahu diri. Mengasihi sesama karena pada diri nggak ada gambar dan rupa. Jemaat. Kadang-kadang kasih kita bermasalah pada penghargaan kepada sesama. Contoh, kalau kita ikut itu apa upacara kenegaraan 17-an PKP, pas ada acara yang MC itu bilang, kami betul ibu, kami hormat, bapak ibu guru, yang kami mulia, pendeta yang kami kasih. Kita menghargai orang berdasarkan jabatan tertentu, karena status tertentu, karena kekayaan tertentu. Kita mulai bermasalah dengan penghargaan terhadap manusia. Karena itu kasih kita bermasalah. Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci Pak, supaya hati jangan penuh dengan kepahitan. Jemaat, ada orang yang kita tidak suka? Ada kok tidak? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa paling banyak lihat saya? Saudara tidak suka. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau akan terluka berkali-kali. Karena itu catatan tentang bagian ini, dia mulai dari tetapi buah roh ialah kasih. Jemaat, ada yang suka sepak bola, menonton sepak bola suka Messi atau Ronaldo, Ronaldo atau Messi, Messi atau Ronaldo, Ronaldo atau Messi, Messi atau Ronaldo. Siapa? Messi atau Ronaldo? Messi ada keluarga di Balikpapan. Messi atau Ronaldo ada keluarga di Berau. Bayangkan Messi, Ronaldo, Mbappe, mereka tidak kenal kita. Tapi waktu Piala Dunia kemarin kita yang mau baku bunuh gara-gara dorang. Sehat. Kita yang mau mati karena dorang. Ada yang tidak makan waktu Argentina kalah.
Ada begitu? Waduh, ada yang salah di kita pun cara pandang terhadap diri sendiri. Amin. Yes. Jemaat. Orang kalau hatinya tidak ada kasih, pasti ada kebenci, pasti ada kepahi, pasti ada ama. Jemaat, Roh Kudus tidak akan bersatu dengan hati yang penuh kepahitan. Roh Kudus tidak akan bersatu dengan hati yang penuh amarah. Roh Kudus tidak akan menyatu dengan hati yang penuh dengan emosi yang meluap-luap untuk balas dendam. Bagaimana saudara ingin berbuah banyak? Karena itu pengampunan harus dilakukan. Pengampunan mendorong keluar hati yang penuh amarah, emosi yang meluap-luap untuk balas dendam, yang penuh kepahitan. Hati yang bersih itu memungkinkan Roh Kudus tinggal di dalam. Buah itu kemudian muncul. Karena dari pohonnya, dari buahnya orang mengenal pohonnya. Saudara harus ada tinggal di dalam situ, baru saudara menyanyi tinggallah dalam. Tidak tahu lagu ini? Saudara tidak tahu? Hancurkan. Yesus bisa tinggal di hati yang penuh amarah. Saudara akan kuat bertahan di tengah-tengah hati yang penuh emosi. Jemaat. Satu hari Kain membunuh adiknya. Lalu Tuhan datang. Pada waktu dia sudah sangat marah dan ingin membunuh adiknya Abel, Tuhan bilang, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh adiknya Habel. Tuhan datang, Kain, di mana adikmu Habel? Tuhan tanya begitu, Tuhan tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Bertanggung jawab. Kain, di mana adikmu Habel? Untung Kain tidak bilang, kamu nanya. Wah, itu Kain mau mati itu. Terus Kain marah. Memangnya aku penjaga adikku? Dalam percakapan itu kemudian hukumannya Tuhan bilang begini, Kain, tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Lalu bagaimana saya menyimpulkan bagian ini? Muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3. Ulang, muka muram, hati panas, berkat. Kasih tahu di sebelah yang muka muram itu, 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Pakai gerakan, 3, 2, 1. Muka muram. Ulang kuat, 1, 2, 3. Muka. Amin. Kalau yang begini belum ada dalam hidupmu, engkau belum berbuah. Engkau tidak ada buah itu. Buah plastik itu. 1 kasih. Yang kedua, pembacaan tadi. Tetapi buah roh 1. Kedua. Jemaat. Sukacita dan senang sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Beda nah. Senang dan sukacita itu 2 hal yang beda. Senang berurusan dengan kepuasan yang kita terima dari luar. Sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Karena kita juga tidak tahu mau hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang maupun waktu jemaat.
Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagimu. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam jemaat. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak mampu membeli sukacita. Amin. Ada banyak anak muda pergi ke gereja cari senang, bukan cari sukacita. Cari kepuasan telinga, dan bukan mencari sukacita. Lalu bagaimana saudara mengatakan saudara berbuah? Senang memang bagian dari sukacita, tapi senang bukan sukacita. Contoh, kebersihan adalah bagian dari iman, tapi kebersihan bukan iman. Ban adalah bagian dari mobil, tapi ban bukan mobil. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia naik mobil. Sukacita sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, bukankah banyak orang lebih suka cari senang? Kalau saudara butuh kesenangan, pergi jalan-jalan di mall, ke Singapura, ke Malaysia, cari uang. Karena uang membeli kesenangan, tapi tidak mampu memberi sukacita. Amin. Kalau kita hanya cari Tuhan karena senang, lalu kita disebut berbuah. Sekali lagi, menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu juga untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi. Dan kalau saudara sementara susah sekarang, sedikit lagi. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Karena sukacita itu sikap terhadap keadaan. Jemaat, ada satu bapak itu dia kehilangan kuda kesayangan. Kehilangan apa? Kuda kalau pakai bahasa Toraja, ini kuda kesayangan hilang. Tetangga-tetangga datang bilang, Bapak pasti sedih. Kenapa? Kuda kesayangan hilang. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 2 minggu kemudian itu kuda kesayangan kembali dari hutan, bawa 40 kuda liar. Tetangga-tetangga datang, Bapak, pasti Bapak senang. Kenapa? Kuda kesayangan sudah kembali, bawa lagi 40 kuda liar. Bapak ini bilang nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Bapak ini punya satu anak laki-laki, terlalu senang lihat 40 kuda liar, dia coba naik satu, ini kuda lompat-lompat, dia jatuh, kaki patah. Tetangga-tetangga datang bilang, Bapak kasihan, kenapa? Anak hanya satu laki-laki, kaki patah lagi. Beliau bilang nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 1 minggu kemudian tentara-tentara masuk kampung. Paksa semua pemuda ikut wajib militer, perang karena kampung mereka diserang oleh musuh. Semua pemuda pergi kecuali beliau punya anak, karena kakinya. Tetangga-tetangga datang, memang ini tetangga-tetangga ini sudah terlalu. Dia datang lagi, dia bilang, Bapak, baik Bapak punya tidak pergi. Tapi kami punya ini ikut perang, tidak tahu mereka pulang atau tidak. Beliau hanya bilang, nasib baik, nasib buruk. Kalau saya ngomong ini terus, sampai besok kita tidak pulang. Tapi intinya adalah sikap kita terhadap persoalan lebih penting dari itu persoalan. Ada yang cari Tuhan hanya untuk dapat kesenangan. Ada jemaat dalam gereja yang kita sebut sebagai jemaat butuh. Itu dia tidak tahu gereja. Tapi pas butuh ada baptis itu tiap hari dia di gereja. Sampai-sampai kita mau mati gara-gara dia punya kehadiran. Di Kibait ada begitu? Tidak ada. Sedikit lagi dunia kiamat. Ada anak muda yang kalau datang untuk acara begini mereka serius betul. Banyak datang. Mobil itu kurang. Tapi ibadah pemuda di jemaat tidak ada, dia tidak ada. Dengan sejumlah alasan. Karena dia hanya mencari. Gereja bukan tempat cari senang. Gereja tempat mencari sukacita. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Masa? Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia menikah dengan teman vokal grup. Masalah atau bukan? Masalah itu masalah. Sikap kita terhadap masalah yang lebih penting dari itu masalah. Karena itu orang tetap bisa bersuka cita. Amin. Muka muram, berkat. Ulang, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang muka itu. 1, 2, 3. Muka murah. Oke, sudah 2. Yang pertama tadi apa? Yang kedua. Yang ketiga. Damai. Damai. Jemaat. Hafal ikut yang pendeta bilang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang-ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya mati, tidak semuanya manis. Kadang-kadang untuk penyembuhan obatnya harus untuk mendatangkan. Jemaat, pernah sakit gigi? Enak, mantap. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Sakit gigi itu terlalu mengerikan. Sudah tidak bisa tidur, kaki di atas, kepala di bawah. Orang putar tap di sana, kita yang tersinggung. Hati sakit, gigi sakit. Siapa yang sakit gigi, dia ambil gula, dia bikin manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Terus kita bilang, kenapa kok kumur-kumur begitu? Biar itu ulat ambil itu manis-manis biar dia jangan gigit kita. Untuk penyembuhan obatnya harus. Jemaat, bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, Yesus harus tergantung di kayu salib. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi anak-anak yang pemalas kerja, pemalas belajar itu, guru dan orang tua bisa tampil. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Itu ibu-ibu yang pagi-pagi itu tidak kerja tapi siaran langsung itu, suami bisa marah bukan maki. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi anak-anak muda yang ikut gereja mau santai-santai, pendeta bisa wake up untuk mendatangkan kebaikan. Masa tidak boleh marah? Anak muda. Saudara, pernahkah ketika tidak sepaham dengan orang tua, adakah anak-anak muda yang banting pintu? Anak muda, kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu akan tutup dengan hati. Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan itu makanya harus ikut pelajaran katekesa. Walaupun sampai 1 tahun. Dan menjengkel. Pemalas tapi. Untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat. Damai sejahtera itu bukan keadaan tanpa perang, tapi sikap untuk mendatangkan kebaikan. Puncaknya yang tadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, Tuhan Yesus harus tergantung di kayu salib. Dia rela disiksa sampai mati hanya untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang jemaat itu tidak suka yang keras-keras. Mahasiswa, pelajar tidak suka itu guru yang jahat.
Nanti guru yang jahat itu dong akan hadirkan pada waktu reuni. Dorang sudah di pegawai baru kasih taruh guru yang paling jahat di depan. Baru yang bapak itu hari saya yang bapak pukul. Sekarang sukses. Tidak pernah janji lautan tenang itu. Tidak pernah Tuhan janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang dia pun nama apa? Aqua. Tuhan tidak pernah janji. Tapi dia janji jangan takut. Bersama dengan Tuhan bukan kamu kehilangan rasa takut. Bersama dengan Tuhan kamu melewati perjalanan ini. Sekalipun berat. Jemaat. Pernah bawa tante dari kampung pergi ke Balikpapan? Pernah ajak-ajak dia jalan ke mall begitu? Pernah suruh dia naik itu eskalator? Dan dia tidak mau kan? Waktu kita bilang tante naik. Naik, dia tidak mau. Kalau dia tidak mau apa yang kita buat? Satu, kita kasih contoh. Begini tante. Dia tetap tidak mau. Kalau dia tidak mau apa yang kita buat? Pegang. Nanti pas dia naik kita bilang, itu kan. Dia bilang betul. Sudah kamu belanja biar tante sendiri putar-putar di. Bukan kehilangan rasa takut. Tapi kamu akan melewati perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Baru hati ada damai. Amin. Saudara bayangkan kalau hati tidak ada damai sejahtera. Yang mendatangkan kebaikan. Saya marah orang-orang itu di kampung. Terutama guru-guru itu. Anak dapat 2, kasih dia 2. Jangan kasih 10. Itu bukan damai sejahtera itu. Baru alasan jangan tutup orang punya nasib. Dapat 2 kasih 2. Jangan tagal pendeta Yandi punya anak kasih 10. Baru pulang pendeta bikin syukuran lagi. Tidak bisa begitu. Kasih tahu ini salah. Ini anak sudah tidak tahan. Dia bilang, Om, adek sudah tidak bisa. Adek harus menyanyi sekarang. Ini Om sudah kasihan. Ini Om bilang, sudah nak. Kalau begitu adek menyanyi pelan-pelan di Om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing dia punya Om punya telinga. Jemaat. Siapa yang salah? Om atau Bapak? Bapak atau Om? Om atau Bapak? Bapak atau Om? Kenapa Bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit kan kasihan itu Om. Jadi kalau untuk mendatangkan kebaikan, kita bisa mengatakan ini salah. Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang dalam gereja ini semua orang serba berperasaan. Karena takut tersinggung. Tersinggung. Untuk mendatangkan kebaikan. Gaya. Untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah. 1, 2, 3. Sudah gaya. 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah itu. Gaya. Oke jemaat. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Kesa jemaat. Orang di Kibait ini sabar-sabar semua. Jemaat. Ini semua sabar-sabar. Orang sabar di. Kalau tidak sabar di. Jemaat. Jemaat. Kata sabar dalam Alkitab tidak berkaitan dengan menunggu waktu selesai. Kapan ini pendeta habis khotbah ini? Bukan itu. Bukan yang itu. Tapi yang Mama Maria. Bukan yang itu. Tapi yang jemaat. Kata sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1.
sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Ada situasi tertentu dalam pelayanan yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang, sabar. Ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani. Sudah kanker bertahun-tahun, berdoa bukan tambah baik, tapi kondisi fisik makin menurun, seperti mau mati rasanya. Tetap firman Tuhan mengatakan, ada masalah yang kita mau segera selesai. Tapi Tuhan sepertinya biarkan dia berjalan dulu sekian lama. Firman Tuhan tetap bilang, yang anak-anak muda ini belum ada kerja, masih sekolah, tapi paksa diri, mau cepat-cepat mau kawin. Firman Tuhan bilang, ada pendeta satu kepala botak khotbah terlalu lama, kita sudah pemalas. Tapi firman Tuhan bilang, kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah itu, 1, 2, 3. Jemaat, ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya kehidupan ini yang sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada teman pemuda itu yang sangat tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada juga jemaat sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami sangat tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri, ada sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada mertua. Ada kok tidak? Siapa punya mertua itu? Sangat tapi firman Tuhan bilang, ada panitia sangat tapi firman Tuhan bilang, tadi siang saya lihat itu yang bawa lilin baru dorang lempar pakai air itu. Separuh baru kena air sudah lari. Kurang sabar dia itu. Padahal mau jaga ini api Injil tuh supaya tetap menyala. Tapi baru kena air sudah lari. Terus saya tanya, ini dia namanya sabar. Itu kalau saudara bisa jadi orang sabar, itu berarti buah mantap. Jangan jadi buah karbitan. Masih hijau tapi sudah lemah. Mau jadi apa? Jemaat, 1, 2, 3, 4, 5. Jemaat, apa arti kemurahan? Saya ingin menjelaskan begini. Ada orang yang rajin gereja. Ada orang yang tidak ada masalah dengan siapapun. Dengan tetangga baik. Dengan semua orang baik. Tapi ini orang terlalu sekikir. Pelit. Pakai bahasa Toraja. Di sini ada yang begitu. Yang tidak pernah kasih sumbangan sama sekali itu ada juga. Usul paling banyak tapi tidak ada sumbangan dari dia itu ada. Nah itu orang yang kurang kemurahan itu. Jemaat, kalau kamu tidak mampu memberi apa-apa, minimal murah senyumlah, minimal. Coba senyum. Ini muka sudah begitu kurang senyum lagi. Mau mendatangkan damai sejahtera apa? Lebih dari hidup. Ya kita mungkin tidak seperti Yesus yang mampu memberi hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Tapi minimal ada kemurahan hati lah. Lihat orang yang susah. Saya tidak khotbah khusus tentang persembahan, tapi ada orang itu yang bahkan dengan Tuhan saja dia sekikir. Tangguh persembahan datang itu dia hanya begini.
Saya bayangkan itu kalau ibadah 10 kali dia pulang dia jalan begini. Hai, terlalu susah apa? Aduh, ada begitu di sini. Gaya. 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah 3, 2, 1. Ada, jemaat. Pernahkah saudara salah kasih persembahan? Rencana 5.000 jatuh 100, pernah? Menyesal kan? Makanya kalau persembahan itu disiapkan dengan baik, didoakan, bila perlu taruh di amplop. Doa dulu. Saya pernah alami. Satu hari saya terbang, pas sampai teman-teman pendeta setempat yang Pak Pendeta, ini kita tidak bisa ke penginapan ini. Ini pendeta harus langsung pimpin ibadah. Lalu orang kasih saya toga, saya naik, saya pimpin. Habis itu kami sudah duduk santai-santai sambil minum kopi. Saya kasih masuk tangan di saku begini. Ada uang. Uang apa ya? Persembahan. Lalu yang tadi saya isi apa? Tadi saya ada isi, tapi saya isi apa? Saya pikir-pikir, ternyata yang saya isi itu boarding pass. Nama lengkap. Memalukan. Belajar untuk Tuhan itu tulus-tulus begitu toh. Bermurah hati sedikit. Ibu-ibu, ada yang pergi ke gereja singgah di kios? Ada. Itu pergi untuk apa? Tukar kasih besar? Gaya. Ada orang tua satu, dia kasih persembahan. Saya bicara soal, saya tidak urusan dengan uang. Saya bicara tentang ketulusan. Dia kasih persembahan di tipu tangan begini. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai tangan sampai begitu? Dia bilang, pendeta, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Saya bilang, yes. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000. Makanya begini. 100 tidak mungkin begini. Sudah begini lagi saya ngajak batuk lagi. Itu kurang. Jemaat. Kemurahan itu penting. Hendaklah kamu murah hati. Seperti Yesus yang susah sekali gaya. Sudah berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Keba? Orang-orang gereja Kibait ini baik hati semua. Coba angkat tangan yang baik. Wow, tepuk tangan. Coba angkat tangan yang tidak baik. Jemaat. Kebaikan itu respons terhadap kasih karunia. Sama-sama, 1, 2, 3. Kebaikan itu adalah contoh. Saya pakai contoh. Jemaat, anggap saja saya dengan adik ini yang main gitar tadi. Anggap saja kami dua tidak saling kenal. Anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor telepon. Saya telepon, adik, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan kantor Bupati Berau. Kira-kira dia mau atau tidak? Mau atau tidak? Dia ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal. Saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru satu. Kira-kira dia mau atau tidak? Oh, kamu juga tahu. Terus saya beli kasih dia mobil baru satu. Kasih percuma, kasih free. Dapat Pajero Sport. Dia dapat dengan cuma-cuma. Waktu dia sudah dapat dengan cuma-cuma dari saya, ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih atau tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Kenapa? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dari saya, yang dia tidak mampu membeli. Kebaikan yang dia lakukan
sebagai bentuk ungkapan syukur dan terima kasih. Makanya sebenarnya respons dari sebuah kasih karunia. Amin. Jemaat, hanya orang yang memahami kasih karunia dari Tuhan, hidup kekal yang Tuhan berikan, yang kalau dia mau main musik datang main saja, tidak harus dipaksa, karena itu bagian dari ungkapan syukur. Kalau dia mau menyimpan gereja, bersihkan gereja, datang saja. Mau ikut gereja, datang saja. Jemaat, kalau sebentar pulang dari sini lupa handphone, datang cari atau tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak kasih kos terdapat? Kenapa datang cari? Karena penting, karena mahal. Betul? Itu biar sudah mau sampai rumah, aduh saya lupa handphone, balik, aduh. Kalau sebentar pulang dari sini, lupa tisu yang kita sudah pakai rencana mau buang di tempat sampah, tapi lupa pulang cari. Kenapa handphone kita datang cari, tisu kita tidak datang cari? Karena dia tidak mahal kan? Dia tidak penting. Jemaat, kalau sebuah kebaikan itu penting dalam hidupmu, mau sesulit apapun, kita akan menemukan jalan. Tapi kalau sesuatu kita rasa tidak penting dalam hidup, biar segampang apapun lebih banyak menemukan Allah. Jemaat, yang di sini lebih banyak temukan jalan atau alasan? Jalan. Alasan atau jalan? Alasan atau jalan? Hari-hari ini nih kalau kita ajak, mari ikut ibadah. Oh tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Omong sibuk itu seperti dia punya derajat naik. Dari dia ekspresif sekali. Sibuk. Orang tidak paham kasih karunia itu mau bikin baik bagaimana. Jemaat, mestinya kita binasa karena kita orang Teman-teman yang aktif di pekabaran Injil, dorang suka bertanya, "Tolong kawan, menjengkelkan." Jemaat, teman-teman yang giat di pekabaran Injil, mereka suka tanya begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? Jemaat, satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi mereka suka pakai ilustrasi ini. Anggaplah satu hari kita bikin dosa itu 3 kali. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Berarti satu hari ada berapa? Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Kalau satu bulan 90, satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000. Coba dikalikan dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 49 tahun kali 1000, 49.000. Bisa santai ke surga. Bisa. Bisa. Pakai tua panitia. Om Simon umur berapa sekarang? 47 kali 1000. Om Simon bisa masuk surga di 47.000. Itu jangan coba-coba tanya yang lebih tua. Ngeri. Ngeri. Jemaat, waktu kita semua sudah berdosa, siapa yang bisa paksa Tuhan untuk turun menyelamatkan kita? Bisa. Jadi kalau dia berinisiatif datang kepada kita, kita beroleh keselamatan hanya semata-mata karena apa? Kasih karunia. Gaya. Hanya karena apa? Kasih karunia. Berdasarkan kasih karunia itu kita terima, dan sebagai ungkapan syukur itu kita melayani begini toh. Amin. Itulah kebaikan. Bukan bilang waktu itu saya paling rajin. Itu bukan yang itu. Tapi yang Mama Maria. Jemaat, dalam gereja kami, anggota CD dan penatua diaken yang ditabiskan biasa ditanya, apakah jawabmu? Biasa mereka jawab dengan, coba saya tanya, apakah jawabmu?
Yang di sini tidak tahu jawaban. Menjengkelkan. Apakah jawabmu? Ya, di gereja kami kurang lebih sama. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Jawaban itu mempunyai 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena benar-benar percaya. Saya menjawab karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan menyatakan itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bagaimana saudara bisa mengatakan percaya pada seseorang yang saudara tidak kenal? Gaya. Tidak bisa. Saya percaya dialah pencipta alam semesta. Dia yang menyelamatkan saya. Dia siapkan surga bagi saya. Saya percaya tentang Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Saya percaya. Sebuah proses yang panjang. Mulai dari dalam kandungan keluar sampai kembali ke surga. Jemaat. Tapi ada jemaat ini yang gaya. Kasih tahu saya, pendeta, saya ini baptis sidi nikah di 1 hari, Pak. Gaya bangga lagi. Baptis sidi nikah 1 hari. Kenapa tidak tambah dengan pemakaman? Supaya baptis sidi nikah sekaligus. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Saya mau jadi saksi Kristus dari apa yang saya yakini. Kedua, ini tentang setia. Saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Saya menjawab ya untuk ada orang yang habis hilang. Bahkan waktu dia ya itu dia dramatis sekali. Pakai menangis. Apakah jawabmu? Iya. Saya percaya. Habis itu dia tidak ikut gereja. Ada begitu. Gaya itu. Jemaat. Saya suka bilang di mana-mana. Ada jemaat ini yang 1 tahun ini ikut gereja 2 kali. Natal dan Paskah. Tidak mungkin Natal dan Tahun Baru. Tidak mungkin. Karena 31 Desember dia mabuk sampai jam 3. Sampai tanggal 3 bagaimana mau masuk. Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat napas. Natal dan, karena Natal sekali, Paskah sekali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Hei, jemaat. Kami diskusi di kantor Sinode Gemit dalam ibadah. Tentang peran-peran kita bergereja. Terus ada ibu pendeta satu sharing. Dia bilang, waktu saya masih jadi pendeta jemaat. Pada waktu Paskah. Panitia datang bilang begini. Mama pendeta, yang akan berperan jadi Tuhan Yesus itu yang orang ini. Ibu pendeta bilang, kamu cari yang lain. Dorang bilang, Mama pendeta, itu orang itu bagus sekali. Kamu cari yang lain. Mama, 2 tahun lalu dia, tahun lalu dia. Apalagi tahun lalu itu semua orang menangis. Ibu pendeta bilang, cari yang. Terus dia bilang, Mama coba kasih alasan kenapa cari yang lain. Ibu pendeta hanya bilang begini. Itu anak peran bagus. Bikin orang menangis. Tapi setelah Dhamma Paskah itu dia tidak pernah masuk gereja lagi sampai Paskah tahun berikut. Tapi peran jadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mana pemalas gereja? Kalau mau ikut gereja ikut betul. Bukan hanya pas peran-peran. Hanya tagal ada jenggot. Dengan hidung agak tinggi. Jadi Tuhan Yesus pemalas gereja. Ya, bisa. Ya untuk masuk. Ketiga. Saya menjawab ya bukan sekedar masuk. Tapi siap diatur sama-sama. 1, 2, 3. Bapak pendeta izin. Di ini gereja berapa kepala keluarga Bapak pendeta? 51. Bayangkan kalau 51 kepala keluarga masing-masing mengatur diri sendiri. Bayangkan di 51 kepala keluarga ada masing-masing 2 anggota sini. Masing-masing mereka bilang, Pak tidak kami atur kamu diri sendiri. Tidak usah. Bisa hancur ini gereja. Mau masuk gereja ini harus diatur. Tidak ada rapat-rapat majelis itu rencana bunuh kasih mati jemaat. Tidak ada. Atur yang baik kan? Kita tidak bisa seenaknya. Ada yang gaya sekali dia bilang, pendeta, saya kalau sudah kiri, kiri betul. Nanti baru kanan lagi. Nah, seperti lagu saja. Putar ke kiri. Sudah. Ada yang Pak pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat. Tapi saya kalau semarah itu Lucifer juga kalah. Wah, ini manusia tidak jelas. Kalau mau malaikat, kalau mau Lucifer,
Jangan kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer. Kita sulit mencari obat. Pastikan, mendefinisikan diri. Jemaat. Ada satu suami, satu istri. Dia bilang kepada suaminya, Papa sudah tidak setia. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Suami bilang, tidak setia bagaimana? Papa ini dulu sedikit-sedikit ajak mama makan. Pak Pio. Dulu sedikit-sedikit papa ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Sekarang papa tidak begitu, papa sudah berubah. Suaminya bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba pikir baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Istri bilang, jadi selama ini papa kira mama ikan. Selama ini papa mau umpan-umpan mama saja. Malam mau tidur, istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, tidak bisa. Mama, iya, buka pintu, tidak. Mama, buka, oh tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Kita dua kan masih suami istri. Dia punya istri, buka pintu. Papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dengan dia punya ikan? Setia. Jemaat. Suami-suami. Suami-suami ini bisa dipercaya. Suami ambil istri pinjam HP aman. Saya baca satu status di media sosial yang begini. Istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja, deg-degan. Sudah hapus belum ini, sudah. Ada suami ini yang dia punya HP pola rumit. Orang itu biasa kalau bikin pola di HP itu hanya set saja, z. Dia punya rahasia negara apa? Setia semua. Saya lihat saudara kurang setia ini. Ini mau melayani sampai akhir. Di gereja Kibait ini ada periodisasi. Untuk majelis biasa berapa tahun. Ada yang sudah sampai tahun keempat dia bilang yes. Tinggal 1 tahun. Bebas dong. Menjengkelkan. Gaya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelima, jemaat. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang ada banyak suami itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Kalau dia sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit mau mati itu tiba-tiba dia lembut. Mama, Tuhan Yesus banget. Kalau ada sakit. Kalau ada kuat-kuat istri yang papa, ingat istirahat. Jangan minum kopi terlalu banyak. Saudara bayangkan kalau tujuan hidup kita hanya untuk itu. Jemaat, hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9 itu sesungguhnya hanya 1. Seperti mangga, tahu mangga? Daging, biji dan kulit menjadi 1, makanya dia punya nama mangga. Ataukah pernah saudara lihat ada mangga yang orang bilang ini mangga terlalu bagus Pak Pendeta, dia punya daging di sini, biji di sini, kulit di situ. Itu mangga gila. Buah roh itu 1 dengan 9 unsur.
Sehingga saudara tidak mungkin mengatakan, dari 9 itu 4 saya sudah bisa, tinggal 5. Menjengkelkan. Dia satu paket, sama-sama, 1, 2, 3. Kasih di sebelah yang 2 paket itu. Dia satu paket. Amin. Itu baru saudara berbuah lebat. Berakal kuat di dalam firman dan doa. Dan saudara berbuah lebat di dalam kasih, dalam 9 unsur yang ada. Pulang dan periksa itu, pulang dan lakukan itu. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara sendiri tidak bi, saya minta tolong ada bantu Pak Pendeta. Mari. Ya. Oh, dia juga baik. Tidak apa-apa. Oke, 2-2 boleh. Sudah 2-2, tidak apa-apa. Baik. Di sini. Jemaat. Ini anggap saja. Sama-sama, 1, 2, 3. Anggap saja. Jadi tidak usah bawa di hati. Karena ini hanya. Anggap saja ini tangan Tuhan. Dan 2 tangan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Sekarang orang berdosa ini mau pegang tangan Tuhan. Silakan pegang. 2-2, pegang. Kuat. Tambah kuat. Lebih kuat. Tahan. Sekarang kita tanya. Pegang sekuat ini. Bisa bertahan berapa lama? 1 detik. Bisa? 1 menit bisa? 1 jam bisa? Lumayan capek. 1 hari bisa? Capek. 20 tahun bisa? Makin kuat orang 2 pegang. Makin cepat orang lepaskan. Hanya satu hal yang harus dilakukan adalah membiarkan tangan Tuhan yang pegang. Supaya sebagai manusia kadang-kadang kita letih, lesu, tidak berdaya. Seolah-olah tangan jari dari kita ini mau terlepas dari tangan Tuhan. Ternyata tangan Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita.